Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la hada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati para dewan juri yang berbahagia dan baik hati, yang kami hormati seluruh hadirin wal hadirat, santri dan santriwati yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siang ini kami membawakan sedikit judul, yaitu dengan judul peran pemuda dalam membangun bangsa. Pemuda di dalam bahasa Arab disebut dengan syababun, disebut juga dengan fata, al-fata. Laisal fata man yaqulu kana abi, balil fata aw lakinnal fata man yaqulu qul ha ana dha. Itulah seorang pemuda, syabab. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan ya ma'syarasy syabab. Rasulullah dengan panggilan yaitu syabab, syabun, atau di dalam kalimat lain dalam kitab Lisanul Arab, rijal. Nahnu rijal, syubbanul yaum wa rijalul khad. Kita benar-benar dipersiapkan untuk menjadi seorang rijal. Banyak peran-peran pemuda untuk kemajuan bangsa. Kita lihat para pemuda-pemuda zaman dahulu kala, semenjak zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 571 Masehi. Pemuda-pemuda bergerak, yataharrakuna, tidak ada pemuda yang berdiam diri. Semua mereka bergerak tanpa terkecuali. Seluruh pemuda-pemuda bergerak dengan pemikiran, bergerak dengan harakah al-jismiyah, bergerak dengan apa yang mereka sanggup untuk bergerak. Mereka keluarkan seluruh tenaga mereka untuk membangun daulah Islamiyah, untuk membangun bangsa. Kita lihat Usamah bin Zaid sebagai seorang intelijennya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak umur 15 tahun sudah aktif untuk menjadi intelijennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sahabat yang lain Anas bin Malik, semenjak umur 11 tahun sudah berkhidmah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari mendampingi, membantu, menolong apapun yang diinginkan Rasulullah, semua dikerjakan oleh Anas bin Malik semenjak umur 11 tahun. Begitu juga dengan sahabat yang lain sekretaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Sabit. Beliau juga membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal administrasi. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan kita lihat Bung Karno, Bung Karno merangkul pemuda-pemudi pada saat itu. Bahkan ulama kita Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mereka merangkul para pemuda pada masa itu untuk memajukan bangsa, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Maka pemuda kita adalah sebagai agents of change. Kita adalah sebagai pembawa perubahan. Laulana man siwana. Suatu ketika ada salah seorang sahabat membawa surat ke Raja Kisra pada saat itu. Maka apa kata Raja Kisra pada saat itu kepada Muawiyah yang membawa surat? Bahwasanya laulaka laka falil Arab. Kalau bukan karena kau wahai Muawiyah, maka cukuplah orang Arab itu milik satu aja. Engkau sebagai seorang pemuda, negara Arab itu sudah maju. Itulah pentingnya peran pemuda. Bergerak, yataharrak wa la yatawaqqaf, tidak berhenti, selalu bergerak. Bergerak secara pemikiran, bergerak secara harakah al-jismiyah, bergerak dalam segala hal yang bisa mereka pergerakan. Karena pergerakan-pergerakan pemuda ini apabila sudah bergerak, otomatis negara akan mudah untuk maju. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz menyatakan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang paling sejahtera. 2 tahun
6 bulan sudah sejahtera seluruh masyarakatnya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Bahwasanya suatu negara ingin sejahtera dan bangkit maju, maka negara tersebut harus merangkul para pemuda dan pemudinya. Maka di sini benar-benar Umar bin Abdul Aziz menekankan kepada kita, pemuda ini sangat amat penting. Ar-rijal, mereka sangat amat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Suatu bangsa tanpa pemuda, maka bangsanya akan hampa. Suatu bangsa apabila kehilangan pemuda, maka bangsanya akan melarat dan merasakan sakit. Sebagaimana kita lihat di luaran sana, banyak pemuda-pemudi yang tidak sesuai syariat Islam. Mereka yataqarrabuna ila zina, mereka mendekati zina, mereka mabuk-mabukan, mereka berjudi, mereka khamar, yashrabuna al-khamar wal qattat dan lain sebagainya. Syukran astaghfikum in a'ta'tu fil kalam. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalaulah ada kata yang salah, jangan lapor Pak Polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.